Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel Petani Hidroponik Comal. Pada video kali ini saya ingin membagikan pengalaman saya pada teman-teman pemirsa, yaitu ketika tanaman setelah berbuah maka kita akan melakukan peremajaan cabang atau pemangkasan. Kenapa dilakukan pemangkasan? Karena kondisi tempat itu tidak memungkinkan. Jika teman-teman ingin menjadikan cabang tersebut berputar-putar terus, tidak masalah. Tetapi jika tempatnya sempit, maka langkah ini harus diambil sekaligus bisa memperbaiki lagi dari awal percabangan tersiernya. Dan juga dengan cara peremajaan cabang tersier, nanti pembuahan selanjutnya akan lebih bagus dan kualitas buah akan lebih sempurna ketimbang kita menggunakan cabang tersier berputar-putar terus sehingga memenuhi tempat dan juga hasilnya lama-kelamaan tidak memuaskan ya. Ini juga salah satu tanaman anggur yang ingin saya perlihatkan pada teman-teman. Saat ini sudah saya lakukan pemangkasan dengan setel ulang. Karena apa? Karena keterbatasan tempat dan juga karena saya ingin melakukan pembaruan pada cabang tersier agar nanti hasilnya lebih maksimal ya. Cara ini juga sangat efektif sekali sekaligus untuk menghentikan agar tanaman itu berhenti berbuah. Karena kalau tidak kita lakukan seperti ini, dia akan berbuah terus, dan ini sengaja saya kurangi karena bertujuan agar ada ruang gerak untuk tanaman lain ya. Ini tanpa naungan seperti ini, dan nanti akan saya lakukan pengembangan tersiernya dengan satu arah karena ini posisinya itu di atas itu pas jatuhnya air, maka dari itu saya lakukan mepet seperti ini agar tersiernya nanti berkembang. Dan nanti setelah 1 meter baru saya lakukan pembuahan agar pas jatuhnya air itu nantinya tidak jatuh di kondisi pas dekat bunga seperti ini ya. Pokoknya teman-teman jika menanam kondisi tempatnya itu susah ya, kita sesuaikan saja dengan kondisi tempat yang kita miliki. Lalu bagaimana cara saya melakukan pemangkasan ya? Pemangkasan harus dilakukan bertujuan yaitu untuk peremajaan dan juga mengatur kondisi tempat, serta ketika kita melakukan pemangkasan itu jangan asal pangkas. Kita harus kondisikan dulu tanaman kita, pertumbuhannya bagaimana. Ciri-ciri tanaman yang sudah sehat yaitu tunas ujungnya itu pertumbuhannya bagus ya. Ini ingin saya lakukan pemangkasan. Ini area 15 yang videonya tadi yang buahnya banyak sekali, dan sekarang saya istirahatkan tetapi belum saya lakukan pemangkasan, hanya saya lakukan pengurangan sedikit saja agar batang-batang itu tumbuh tunas baru. Akan tetapi saya ingin merapikan lagi ya seperti ini ketika tanaman sudah terlihat subur ya. Ini akan saya pangkas dan saya sisakan 2 mata tunas. Karena ini tanaman sudah dewasa dan cabang sekundernya sudah besar, maka saya sisakan 2 mata tunas. Dan untuk teman-teman jika kondisi tanamannya masih kecil ya 4 sajalah untuk menjaga. Ini bertujuan nanti juga mata batnya bisa tumbuh ya sini. Nah, sehingga nanti pertumbuhan lebih bagus, sekaligus saya akan memperbaiki posisi dan tempat tanaman tersebut. Ini posisinya kan di bawah para-para ya. Maka dari itu nanti akan saya keluarkan, saya taruh dan saya ikat dengan rapi, sekaligus saya melakukan pemangkasan total seperti ini ya. Melakukan pemangkasan pada tanaman yang pertumbuhannya sedang subur-suburnya. Jangan melakukan pemangkasan ketika tanaman terlihat stagnan atau berhenti tumbuh. Bisa kita lakukan ketika stagnan untuk memperbaiki pertumbuhan, akan tetapi alangkah baiknya kita obati dulu sehingga tunas
ujungnya sudah aktif, sudah bagus, baru kita melakukan pemangkasan setel ulang seperti ini ya. Nah, ketika tanaman sehat itu ujungnya sudah aktif seperti ini, kita lakukan pemangkasan semua seperti ini ya. Ini tanaman itu sudah usia 1,5 tahun, maka dari itu saya berani melakukan pemangkasan total seperti ini ya. Pemangkasan total seperti ini pada tanaman anggur yang dewasa itu juga sangat bagus sekali, bertujuan agar nutrisi ini lebih fokus tersimpan pada batang sekunder, sehingga nanti ketika kita melakukan pembuahan selanjutnya itu nanti hasilnya lebih bagus daripada kita membiarkan cabang tersier berputar-putar berbuah terus. Itu memang bagus, tetapi jika kondisi tempatnya itu tidak memungkinkan, alangkah baiknya kita lakukan seperti ini, hasilnya juga malah lebih baik ya. Yang diputar-putar itu tidak jelek, akan tetapi ada yang lebih bagus lagi, yaitu dengan cara seperti ini. Bertujuan nutrisi tetap tersimpan dan hasil pembuahan selanjutnya itu lebih bagus, serta kita selalu meremajakan cabang tersier sehingga aliran nutrisi itu lebih lancar dan kualitas buah semakin lama akan semakin bagus ya. Seperti ini kita lakukan pemangkasan di siang hari ya. Saran saya lakukan pemangkasan di siang hari. Bagaimana perlakuan media tanam ketika kita melakukan pemangkasan seperti ini ya? Ketika kita melakukan pemangkasan seperti ini, kita lakukan penyiraman jenuh, atau kita sebelum pemangkasan kita lakukan penyiraman jenuh baru kita lakukan pemangkasan. Setelah itu jangan disiram lagi sampai kita melihat cabang-cabang tunas bat pecah, sehingga baru kita lakukan penyiraman selanjutnya ya. Seperti ini semua sudah saya pangkas, jadi tinggal kita memperbaiki jalurnya agar cabang tersebut tidak membelok-belok, kita luruskan. Nah, hasilnya seperti ini ya pemangkasannya, seperti ini. Dan ini nanti dibersihkan ya, dibersihkan agar kulit-kulit yang mati atau kulit-kulit yang kering itu tidak ditempati atau disarangi hama-hama yang bisa merusak tanaman. Ini ya, kemarin tidak ketahuan, ternyata ada dimakan sama belalang, setelah itu dimakan sama semut, sehingga baru ketahuan ketika kita melakukan pengontrolan total seperti ini. Tapi tidak masalah. Ini kondisi tanaman sudah besar, sayang kalau kita pangkas di posisi ini. Alangkah baiknya biarkan saja, tidak apa-apa ya. Nah, kita lakukan pembuangan dan pengelupasan pada cabang-cabang atau ketiak-ketiak. Dan ini kondisi tanaman primernya ya, cabang primernya ini berbelok-belok, maka harus kita lakukan pelurusan. Bertujuan apa? Bertujuan agar nutrisi itu tidak membelok-belok, sehingga hasil dari proses pertumbuhan itu lebih bagus ya. Kita luruskan dan kita ikat, kita perbaiki jalannya nutrisi agar lebih lancar dan nanti pertumbuhannya lebih bagus ke depannya. Nah ya, berbelok-belok seperti ini maka harus kita luruskan, kita rapikan dan kita atur dengan baik sehingga pertumbuhan nanti lebih bagus seperti yang kita inginkan ya. Ini kondisinya. Maka dari itu buat teman-teman yang lagi menanam tanaman anggur, kalau ingin memperbaiki, nanti saja ketika tanaman tersebut sudah mulai dewasa dan kita lakukan perbaikan jika memang kondisi tidak memuaskan dari penanaman awal. Tetapi jika kita ingin mempersiapkan dari awal itu lebih bagus ya, lakukan pembuangan seperti ini. Nanti setelah kita melakukan pemangkasan seperti ini, pembersihan seperti ini, jangan lupa kita lakukan penyemprotan menggunakan fungsida agar
tidak terkena jamur ya. Pada tanaman anggur kita tidak terkena jamur, tidak mengganggu pertumbuhan cabang-cabang baru, tidak mengganggu tunas bat. Ketika tunas bat terserang jamur, maka nanti tumbuhnya akan keriting. Untuk menghindari hal tersebut, maka kita lakukan yaitu penyemprotan fungisida seperti ini. Lakukan 3 hari setelah pemangkasan ya. Maksudnya seperti ini. Setelah kita melakukan pemangkasan, kita lakukan penyemprotan dan lalu lakukan lagi setelah 3 hari. Berarti 3 hari sekali kita melakukan penyemprotan fungisida seperti ini, bertujuan memang benar-benar menjaga agar tunas bat tersebut tidak terserang yaitu jamur. Semoga video ini bisa memberi manfaat untuk teman-teman yang lagi memperbaiki tanaman anggurnya. Kemungkinan ini waktu hujan mau diperbaiki, nanti pas waktu kemarau kita bisa melakukan pembuahan dengan baik. Cukup sekian. Jika ada tutur kata dan penyampaian yang tidak berkenan di hati para pemirsa, saya manusia biasa minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.